Lulus MGMP Bahasa Indonesia Jawa Barat. Iya. Sekarang memasuki membahas yang kerja tentang webinar perdana MGMP Bahasa Indonesia MA Provinsi Jawa Barat. Yang akan dipandu oleh Bapak Ketua. Maka kepada yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Bulan Taris Misbah, dipersilakan. Ya, dikembalikan lagi. Atau Pak Winda hadirnya, Pak Winda nih. Sinyalnya Pak katanya Pak. Iya. Ada. Baik, terima kasih. Yang di jalan Pak, sedang di jalan, sedang di jalan. Ya, Di jalan. semoga ini Pak Winda Masih nyetir. Ya, semoga selamat. Ya, hati-hati. Masih nyetir. Pak Faris, kalau mau webinar kira-kira itu bisa kapan? Ya, sekarang mau dibicarakan semuanya, Bu, sampai ke panitia segala macam. Nah, iya. Yeah. Jadi sekarang agendanya fokus itu ya? Iya. Tapi Bapak dan Ibu sebelum ke web pembahasan web ya, webinar, saya sedikit juga mengulas evaluasi program kerja sebelumnya ya. Pertama berkaitan dengan pendataan ya. Untuk pendataan itu kalau saya lihat itu kan baru sekitar 160-an yang terdaftar. Saya yakin guru bahasa Indonesia di Jawa Barat itu lebih dari 500 orang ya. Artinya bisa dikalkulasi baru berapa persen yang dicek aja dikit. Terus yang kedua saya mohon untuk bidang humas ya, sebagaimana yang tadi pagi sudah dibagikan oleh Pak Kanong, mohon saya juga minta kepastian dari Pak Kanong siapa anggota bidang humas yang akan memegang masalah administrasi pendataan ini, sehingga setiap beberapa hari sekali diupdate gitu ya datanya, sehingga para guru yang sudah mengisi data atau belum bisa ketahuan gitu ya. Minimal misalnya 3 hari sekali diunggah daftar nama, walaupun daftar nama atau pendataan ini pendataannya lengkap ya sampai foto segala macam, tetapi untuk diunggah ke media ya dibatasi saja, misalnya hanya nama gitu kan, asal sekolah, asal madrasah saja, tidak usah selengkap-lengkapnya karena menyangkut data privasi orang lain gitu ya. Jadi mohon kalau ada yang hadir di bidang 4 ini ya, untuk segera ada ini responnya untuk penanggung jawab istilahnya itu ya, publikasi data guru ya. Itu yang pertama. Terus juga berkaitan dengan program penyusunan blok brand. Nah, kan kita juga harus jelas ya. Jadi yang namanya MGMP tentu juga membutuhkan pembiayaan. Nah, nanti apabila diminta atau bahkan tidak diminta pun ya, kita punya rancangan sendiri mengenai anggaran pembiayaan MGMP selama 1 periode misalnya. Jadi mohon kepada bendahara, baik Ibu Juju dan Ibu Neng, mohon untuk menyusun blok grant dulu dari bendahara. Nanti kalau sudah ada kita diskusikan di pengurus ya. Mungkin nanti yang lain ada tambahan-tambahan, ada koreksi, revisi dan sebagainya. Yang ketiga, program yang telah dilakukan, Pak Opik sebagai sekretaris itu sudah merancang kartu tanda anggota. Nah, kalau rancangan sudah, paling nanti kita tinggal mendiskusikan bagaimana bentuk desain dan juga siapa yang harus menandatangani KTA, nah, juga kapan kita mulai mencetak KTA begitu ya. Nah,
Mungkin itu program yang sudah dilakukan ya, Pak Opik. Kira-kira apa lagi ya, Pak Opik, yang sudah dilakukan kita itu? Takut ada yang lupa tadi dari 3 Ini perkara tadi. tentang seragam, Pak. Seragam juga. Seragam. Iya. Nah, paling nanti mungkin kita akan bahas juga ya. Ada yang mengusulkan kalau bagaimana nanti kita buat seragam itu katanya sebelum pelantikan. Jadi kalau memang ada pelantikan itu pengurus sudah menggunakan seragam yang sama katanya. Nah, mungkin itu juga nanti kita bahas ya di lain waktu. Nah, Ibu dan Bapak, berkaitan dengan rencana rapat hari ini ya, yakni persiapan web seminar. Tadi sudah saya katakan, sudah banyak MGMP yang mengadakan webinar. Bahkan ada yang sudah berseri seperti biologi, ya. Bahkan ada webinar yang mengundang para pembicara dari luar, ada juga yang intern, ya sesama guru begitu ya. Tetapi tetap diberikan sertifikat dari Kemenag Pusat. Bahkan esok lusa sudah ada yang akan mengadakan yang akan mengadakan webinar ya, ini dari MGMP MTS ya, mata pelajaran IPS. Jadi kita kalah cepat nih sama MGMP MTS ya. IPS itu mengadakan webinar, pembicaranya dari Kepala BDK ya, Balai Diklat Keagamaan Bandung. Saya lupa hari apa gitu ya. Nah, terus yang kedua, selain tadi sudah banyak ya, termasuk geografi kemarin membahas materi mengenai AKM. Sebagaimana tadi saya utarakan di awal juga tadi dikuatkan oleh yang terhormat Ibu Yeni. Kita ini punya banyak modal untuk mengadakan webinar. Yakni pertama untuk media menggunakan Webex. Ini gratis karena ditanggung oleh Kemenag Pusat melalui pendanaan Bank Dunia gitu ya. Selanjutnya untuk pembicara nanti kita juga bisa meminta, misalnya kalau kita membutuhkan pembicara dari para pemangku ya di pusat, misalnya kita mau mengundang Direktur GTK, Kasih Bina Guru dan Tendik bisa gitu ya. Selanjutnya kita juga bisa meminta nanti untuk penandatanganan sertifikat ditandatangan oleh Direktur GTK. Namun walaupun demikian, kita juga tetap harus mempersiapkan pembicara-pembicara misalnya di luar para pejabat. Kalau pejabat kan selain mereka memang sibuk dengan pekerjaannya, juga yang mengadakan webinar ini kan bukan hanya MGMP kita saja gitu. Artinya nanti bisa betot-betot gitu ya dengan MGMP yang lain. Bisa saja mereka kalau ada waktu mungkin menyanggupi, kalau tidak kan istilahnya wayahna kita harus mencari di luar para pejabat. Sebagaimana yang telah diedarkan oleh Pak Kanong ya di WA. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama membahas topik ya. Topik webinar mau apa gitu. Walaupun sebetulnya sudah ada kemarin ketika di program kerja ya. Topiknya mengenai media pembelajaran atau apa, tapi kita diskusikan lagi lah di sini kira-kira yang cocok ya saat ini apa gitu. Takutnya sudah ada MGMP lain yang sudah membahas. Yang kedua, kita tentukan waktunya kapan ya. Waktunya kapan. Bahkan kalau bisa juga kita tentukan nih, apakah webinar ini akan berseri atau bagaimana. Kalau berseri mau berapa minggu sekali atau berapa bulan atau bagaimana, kita rundingan juga. Terus cakupan ya. Cakupannya mau bagaimana ini, apakah lokal gitu kan, interlokal, internasional gitu. Ya kita tentukan ya, apakah misalnya hanya terbatas guru-guru di Bahasa Indonesia Provinsi Jawa Barat, apakah semua guru di Provinsi Jawa Barat, ya maksudnya semua mata pelajaran, atau juga se-Indonesia Raya, misalnya, ya kita harus tentukan. Termasuk cakupan ini akan juga otomatis ke peserta gitu ya, jadi nanti kita tentukan.
Yang kedua, kita harus menentukan pemateri atau narasumber. Ini narasumbernya mau siapa saja gitu ya. Kalau misalnya, kalau menurut saya dari pejabat harus ada gitu ya, dari akademisi perguruan tinggi harus ada, bahkan kalau ada yang mau dari sesama kita ya, guru. Nah, kita jadwal tuh mau siapa dulu, misalnya apakah Pak Opik dulu atau siapa dulu untuk narasumber dari sesama anggota MGMP. Yang keenam, kita juga harus menentukan apakah webinar ini gratis atau bayar gitu. Kalau gratis ya selesai, tidak ada pembahasan lagi kan. Tapi kalau misalnya keputusannya harus bayar, berarti nanti harus ditentukan tuh berapa bayarnya gitu kan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, membahas ini kalau dibutuhkan ini ya, membahas proposal, donatur dan sponsor. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas tuh bakal butuh duit enggak gitu ya. Kalau tidak membutuhkan uang sama sekali berarti kan poin 7 nggak usah dibahas. Tapi kalau ternyata membutuhkan dana berarti harus ada pembahasan proposal, donatur dan sponsor. Yang selanjutnya membahas dan menentukan kepanitiaan ya, supaya ada yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini ya, tentunya harus ditentukan kepanitiaan, terutama kepanitiaan yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan webinar ya. Contohnya misalnya, tapi memang sebaiknya nanti kita tentukan kepanitiaan secara umum, tapi yang lebih penting adalah panitia webinarnya. Misalnya siapa yang membuat player, siapa yang menjadi penerima pendaftaran kan gitu, siapa, ada sebagainya lah nanti dia. Terakhir, membahas dan menentukan hal-hal lain yang berkaitan dengan webinar. Jadi kalau ada hal yang belum terbahas dari yang telah kami cantumkan di agenda ya silakan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama membahas dan menentukan topik. Nah, kira-kira topiknya mau apa nih yang atau mau ditentukan waktunya? Topik dulu, waktu dulu nih. Topik dulu ya. Topiknya mau apa nih kira-kira Ibu dan Bapak? Yang sekiranya menarik gitu kan, dibutuhkan oleh para guru ya, dan karena menarik dan dibutuhkan sehingga akan menimbulkan antusiasme ya dan animo yang sangat besar dari para guru gitu. Nanti orang berbondong-bondong daftar nih. Silakan. Mungkin ada usul, mangga. Silakan, halo. Pak Ketua usul. Siapa Pak Ibu? Saya Lin, Pak. Oh, Ibu Lin. Kok nggak bisa buka ya? Ya. Kalau AKM, kalau tentang yang umum-umum kayaknya itu sudah banyak dilakukan oleh webinar oleh para ya dari MGMP lain, malahan dari dari secara umum lebih banyak. Tapi kalau berkaitan dengan kebutuhan kita di kelas, seperti sekarang kan UN sudah tidak ada, tetapi kita wajib melaksanakan kegiatan kegiatan ujian kelas 12 per sekolah gitu ya. Nah, bagaimana kalau ke situ gitu. Tapi sih kalau memang apa ya? Kalau memang kelihatannya masih lama, maksudnya apa bisa misalnya nanti kita seragamkan soalnya gitu untuk webinar. Berarti Ibu Linin menyarankan webinar membahas penulisan soal. Ya, ya dari mulai. Berarti topiknya evaluasi pembelajaran gitu ya? Ya, buat kelas 12 khususnya ya.
Karena kalau AKM untuk guru, untuk siswa, untuk kepala sekolah itu sudah banyak dilakukan. Tapi Jadi Ibu khusus Linin mengusulkan evaluasi pembelajaran, paling nanti kita spesifikasi lagi untuk temanya apa, misalnya tadi penulisan soal HOTS atau apa, mungkin begitu ya? Iya, iya. Baik, mungkin yang lain silakan ada usulan. Nanti misalnya silakan diusulkan dulu siapa, terus topiknya apa. Mungkin dari kalau ada yang mengusulkan 5 orang, nanti kita perinci lagi mana yang lebih apa memiliki prioritas gitu ya. Silakan yang lain kalau ada yang mau mengusulkan. Halo, boleh usul Pak Ketua? Mangga Pak Saprudin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya mau usul begini, tapi dilihat dulu nanti kita siapa pesertanya. Kalau menurut saya, kalau untuk untuk mempromosikan bahwa MGMP Bahasa Indonesia itu ada begitu, kita buatkan webinar untuk seluruh guru Jawa Barat, dulu seluruh MAPAL guru Jawa Barat, dengan materi yang paling cocok menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses KBM. Nah, ini sepertinya semua guru akan tertarik gitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar. Nah, itu saja mungkin usul saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Saprudin mengusulkan mengenai ini ya, kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Mungkin yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Faris. Ya, silakan Bu Juju. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bunda Yeni ya yang selalu mendukung kegiatan kami. Juga terima kasih pada Pak Faris, Kang Opik, dan semua teman-teman semua. Ya, ini sekedar masukan juga dari saya pribadi untuk webinar itu dari Pak Saprudin mangga cakep sekali, kemudian dari Ibu Heni juga cakep ya. Terus ini kalau bulan Februari ini dilihatnya kan kita itu ada peringatan bahasa ibu ya. Itu. Jadi kayaknya saya kasih masukan bagaimana kita itu pemakaian bahasa ibu dengan keseimbangan dengan penggunaan bahasa Indonesia gitu. Itu saja mungkin Kang Opik, Pak Faris. Jadi kita menggunakan keutamaan bahasa ibu dengan keseimbangan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari atau seperti apa, karena di bulan Februari itu kan ada peringatan bahasa ibu internasional. Itu saja, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini Ibu Juju ya. Kalau dulu ketika dibahas di program kerja itu kalau nggak salah untuk webinar pertama itu membahas pembuatan media pembelajaran kalau nggak salah itu, media dan model pembelajaran, model dan media pembelajaran di masa pandemi. Nah, dulu itu yang kalau di program kerja itu artinya sudah ada 4 ya. Tadi dari Ibu Linin usulannya membahas evaluasi pembelajaran, spesifikasinya ke pembuatan soal. Selanjutnya dari Pak Saprudin ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari Ibu Juju ini penggunaan bahasa ibu ya. Walaupun bahasa ibu ini sebetulnya lebih cenderung kepada mata pelajaran bahasa Sunda ya. Tapi kalaupun nanti bisa kita bahas ya. Di Jawa Barat gitu kan, kalau di Jawa Barat kan berarti bahasa Jawa. Satu lagi ya. Selanjutnya ini nambah gitu. bagaimana Bu? Ini untuk
untuk media dan model pembelajaran ini kan pastinya berbeda ini. Kalau model pembelajaran, kalau media ya media pembelajaran gitu. Apa ya? Jadi materinya itu berbeda, media pembelajaran, model pembelajaran. Jadi ini bisa dijadikan dua pertemuan juga. Karena untuk model kan banyak banget, untuk media juga banyak sekali gitu. Jadi dipisahkan ini antara dua objek ini. Itu aja sekedar tambahan juga. Iya, baik. Ya, jadi ini kan diurut tadi ya. Ada usulan evaluasi pembelajaran, ada usulan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada usulan barusan misalnya pemertahanan bahasa ibu, dan juga mengenai model pembelajaran atau media pembelajaran, gitu kan? Nah, itu kita tinggal pilih. Ya, silakan kalau ada ini agar waktu kita efektif ya. Kira-kira cenderung kemana kita dari 5 topik ini? Saya ulangi tadi evaluasi pembelajaran, yang kedua penggunaan bahasa Indonesia di ruang kelas, ya. Ketiga pemertahanan bahasa ibu, keempat model pembelajaran, atau kelima media pembelajaran. Ketua masih bisa memberikan masukan. Silakan Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya terkait dengan topik webinar apa yang diharapkan untuk saat ini. Tadi Pak Ketua mengharapkan bisa memberikan dampak pada guru dan pada siswa. Kita sedang merasakan bahwa saat ini adalah saat yang pandemik. Mungkin hampir semua sekolah itu belajarnya melalui daring. Sehingga dalam kesempatan seperti ini nampaknya mendesak untuk kita supaya bisa memberikan pembelajaran melalui daring itu yang menarik. Jadi siswa itu juga merasa asyik untuk bisa mengikuti pelajaran. Guru juga tertantang untuk berkreatif. Kalau saya memberikan masukan, bagaimana kalau topik yang mungkin sudah disampaikan pada program kerja awal, yaitu terkait dengan video pembelajaran. Kalau siswa diberikan materi hanya mungkin bentuknya Word saja, sepertinya nampaknya mungkin cepat bosan. Tetapi kalau video pembelajaran, ada semacam komunikasi yang disampaikan dari gurunya yang bersangkutan kepada siswa, kayaknya untuk saat ini momen seperti itu sangat ditunggu dan diharapkan. Nah, ini juga semacam untuk masukan sebagai bahan pertimbangan. Saat ini kayaknya memang diperlukan bagi anak-anak. Mungkin itu Pak Ketua yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi apa yang dikatakan Pak Erwadi, Ibu dan Bapak, beliau mengusulkan kita ke topik media pembelajaran daring. Itu secara umum. Nanti kalau menurut saya sih betul tadi ya, kita disesuaikan dengan situasi kondisi yang masih pandemi dengan pembelajaran daring. Pada saat ini jangankan siswa ya, guru pun pertama bingung dan juga jenuh sebetulnya kan gitu dengan media atau model seperti apa nih untuk pembelajaran daring. Nah, tadi ditawarkan media, berarti ya bukan model ya Pak ya, kalau media. Media Pak. Media pembelajaran. Nah, menurut saya lebih baik umum ya media pembelajaran, supaya nanti kalau pembicaranya itu nanti ada pembicara yang membahas media secara umum, nanti ada yang membahas media yang spesifik, misalnya media pembelajaran video atau ya pembuatan video pembelajaran dan sebagainya. Atau mau dispesifikasikan? Kalau cukup misalnya paling nanti kita cari kalimat yang bombastis, yang renyah dan bagaimana gitu ya.
Tapi secara umum berarti topiknya media pembelajaran daring gitu ya? Ya, harapannya mungkin untuk saat ini situasinya kayaknya pas gitu. Sepertinya. Kira-kira kalau dibuat kalimat apa? Pak Farid, Ya silakan Pak Winda. ikut ini sedikit walaupun dalam kondisi di perjalanan. Mudah-mudahan sinyalnya bisa. Masih menyempatkan diri nih Pak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang menghadiri pada web pada hari ini. Saya tadi mendengar ataupun ini menyimak ada beberapa usulan untuk pelaksanaan webinar kita. Rencananya nanti webinarnya ini bulan apa Pak Farid? Saya mau nanya dulu tuh. Ya untuk waktu kita tentukan saja hari ini gitu ya. Rencananya kemarin itu kan awal Maret. Tapi kalau misalnya ternyata mau dipercepat jadi akhir Februari, bisa dan semuanya siap, ya kenapa tidak gitu ya? Ya, oke. Paling kita Oke, begini Pak. Kalau melihat agenda akademik di madrasah, terutama di madrasah aliyah, mungkin mulai tanggal 15 Maret itu sudah disibukkan dengan kegiatan ujian madrasah. Iya betul. Nah, berarti kalau bisa saya usul yang pertama adalah berkaitan dengan waktunya sebelum itu. Kemudian yang kedua, tadi ada saya mendengar beberapa subtopik yang akan digulirkan untuk pelaksanaan webinar. Ada evaluasi, ada tentang media, ada juga tentang bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia. Kalau untuk saat ini, mungkin tadi Bu Lindin kalau tidak salah berhubungan dengan evaluasi, karena ini yang mendesak sekarang guru bahasa Indonesia mungkin juga akan dilibatkan dalam penyusunan soal, betul Pak? Iya. Nah, penyusunan soal ujian madrasah. Jadi ini kita butuh juga untuk menyusun soal di masing-masing madrasah, bukan untuk semua, jadi menyusun soal di masing-masing madrasah. Dan saya yakin dari guru bahasa Indonesia yang ada di Jawa Barat, saya yakin belum 50% menguasai untuk teknik penyusunan soal yang baik menurut saya gitu. Karena sangat susah sekali ketika kita menyusun soal gitu sebenarnya kalau kita misalnya menyusun soal dengan baik. Nah, kalau saya mungkin sepakat dengan Bu Linlin tadi bahwa untuk saat ini karena skala prioritas akan menghadapi ujian madrasah, maka saya lebih cenderung ke penyusunan alat evaluasi untuk persiapan ujian madrasah yang akan digunakan oleh kita nanti dan juga anak-anak kita di madrasah, baik itu sifatnya nanti mau luring ataupun daring ya, itu nanti bergantung dari satuan pendidikannya masing-masing. Nah, untuk yang lain, untuk misalnya media, itu ada waktu lain mungkin setelah webinar pertama ini. Karena itu juga sangat penting, karena kita juga merasa memiliki keterbatasan dalam proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Jadi saya pikir ada prioritas, kalau prioritas sekarang yang mendesak itu untuk persiapan bulan Maret, itu adalah penyusunan soal gitu ya, kalau saya lebih ke sana. Kalau saya itu mangga lah gitu, nanti kesepakatan bersama kita mengikuti saja. Kalau itu dirasakan lebih penting, misalnya untuk media, ya betul, bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia juga penting gitu, untuk mungkin sekarang lebih memungkinkan untuk banyak digunakan oleh kita. Dan mungkin itu bisa mengundang yang lain, tidak hanya mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau untuk soal ini juga bisa mata pelajaran. Itu Pak Farid, saya mungkin mohon maaf ini tidak bisa full karena posisinya masih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Winda ya. Jadi Pak Winda, jadi sudah ada 2 orang yang Assalamualaikum Pak Farid. Silakan Ibu Ratna. Saya menambahkan ya, hanya ini saja yang kalau saya mas sependapat karena ini harus secara umum ya, materinya lebih baik yang tadi media pembelajaran
yang dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu menurut pendapat saya. Kenapa tidak untuk soal dulu? Karena kan soal pembahasannya ada yang menulis soal ya, kalau nggak salah sekarang ada tim AKM itu yang kemarin lomba. Nanti untuk selanjutnya, karena kan kita kan mendesak apalagi bulan Maret. Untuk webinar ini kan harus dibicarakan secara matang supaya yang lainnya juga merasa mempunyai daya tarik tersendiri gitu untuk mengikutinya. Jadi yang kita lihat dulu sasarannya untuk guru mana saja. Lebih baik kan guru supaya kita diikuti oleh semua orang itu harus yang bersifat umum gitu. Kalau pendapat saya yang tadi media pembelajaran, tapi dikaitkan dengan yang Pak Saparudin tadi, dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, misalnya seperti itu. Karena berkaitan dengan bahasa Indonesianya juga. Itu saja mungkin yang dapat saya tambahkan. Baik, terima kasih Ibu. Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, jadi kita mengerucut kedua topik ya. Pertama, media pembelajaran daring. Yang kedua, penyusunan soal yang hot. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung voting aja ya, yang hadir di sini nih. Tadi yang media sudah ada 2 orang, Pak Erwandi serang Ibu dan Ibu siapa tadi media itu? Ratna, Bu Ratna. Oh, Ibu Ratna ya. Media Pak Erwandi, Ibu Ratna. Soal Ibu Lilin dan Pak Winda. Jadi ini seimbang nih. Silakan yang lain saya tanya aja satu persatu ya. Siapa atau silakan yang lain mau yang mana nih? Pilih media atau soal nih biar cepat. Silakan. Pak Opik mau mana Pak Opik? Mau media mau soal? Media. Pak Opik media. Katanya aja langsung yang hadir di sini nih. Ibu Neng mau. Baik, saya memilih media saja. Ibu Neng, media. Ya. Ibu ini Sama, saya juga media. Ibu Heni media. Ibu Ais. Ibu Casi. Kabarin saya. Ibu Eda. Evaluasi pembelajaran soal hot. Ibu Eda evaluasi. Ibu Casi. Media pembelajaran. Ibu Casi media. Ibu Lala. Media pembelajaran saja. Ibu Lala media pembelajaran. Pak Kanong. Media, Pak Ketua media. Media. Sepertinya rata-rata media ya atau tanya dulu semua nih? Tanya dulu lah ya. Pak Kanong media. Siapa yang belum? Pak Ibu Igus Herlina. Saya media, Pak. Media. Pak Mamat Rohimat. Lebih baik media saja. Media. Ibu Rani. Pak Saprudin. Ibu Rani apa Ibu Rani? Media. Pak Saprudin. Media. Ibu Wahdania. Ibu Sutrisni. Media, Pak. Media. Ibu Sutrisni. Ibu Wahdania media. Ibu dan Bapak dari siapa? Apakah ada yang belum Jadi ini mayoritas media ya. Jadi kalau begitu kita putuskan karena tadi terdengar oleh semua rata-rata memilih media pembelajaran. Kita putuskan berarti untuk topiknya adalah media pembelajaran daring. Nanti kita rumuskan untuk tema khususnya lah ya. Baik, yang kedua kita bahas waktu. Kira-kira mau kapan nih? Waktunya apakah mau bulan Februari atau Maret?
kira-kira nih? Maret aja, Pak. Maret ya? Iya, soalnya kalau akhir Februari mendesak ini kan harus dipikirkan. Nah, Maret awal saja ya, sepertinya karena pertengahan Maret sudah tadi ada yang sibuk mengurus ujian madrasah dan sebagainya. Iya. Nah, kalau Maret, awal Maret kira-kira mau tanggal berapa ya? Tanggal 6 hari Sabtu. Hari Sabtu. Tanggal 6 hari Sabtu. Sabtu ya, tanggal 6 supaya weekend. Baik. Sepakat ya, kita percepat. Selanjutnya cakupan. Berarti ini cakupan nanti juga berhubung dengan peserta. Ini mau khusus bahasa Indonesia Jawa Barat, apakah seluruh guru mata pelajaran di Jawa Barat ataukah seluruh guru di Indonesia? Kalau menarik bisa se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia ya. Kita kan punya grup yang nasional. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan. Jadi mereka juga bisa diajak gitu untuk supaya rame. Baik, cakupan se-Indonesia. Nasional ya. Bapak, kalau boleh usul nih. Kalau untuk se-Indonesia sebaiknya yang umum saja. Kan sekarang di bulan Februari ada bahasa ibu. Bagusnya mendingan yaitu dulu. Nanti di bulan Maret awal baru kita ke bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, Pak. Kita kan hanya mengenalkan dulu bahwa kita memiliki MGMP bahasa Indonesia. Nah, itu memang baiknya dari topik umum dulu, baru nanti menjurus ke baik, terima kasih Ibu. Pertama kalau menurut saya tadi sudah disepakati rata-rata memilihnya ke media ya. Itu. Yang kedua, kalau menurut saya bahasa soalnya ibu itu kalau media itu Pak, kayaknya semua di webinar sudah banyak yang melaksanakan itu, Pak. Yang saya tahu gitu. Tapi nggak tahu juga ya, apa kita juga kebetulan nih guru-guru bahasa Indonesia kita belum masuk ke situ gitu. Nah, yang saya tahu dari secara umum itu untuk media itu banyak yang ya sok aja lihat di YouTube berapa banyak bercerita tentang media. Tapi kalau tujuan kita ingin mengenalkan dulu kita bahasa Indonesia ya harus yang lebih umum dulu, Pak. Biar biar semua orang tuh tahu kita tuh bagaimana yang lain. Dari biologi itu kan. Tapi kalau yang umum kira-kira apa? Tapi kalau menurut saya bahasa ibu itu miliknya bahasa Sunda. Jadi bukan MGMP bahasa Indonesia, Bu, kalau membahas bahasa Pak. Bukan berarti bahasa ibu itu hanya bahasa Sunda, tetapi bahasa ibu itu ya seluruh Indonesia kan memiliki bahasa ibu masing-masing. Iya, maksud saya adalah bahasa ibu itu bahasa daerah lah ya. Artinya kalau dilihat dari segi siapa yang ini gitu, memang lebih cenderung ke MGMP bahasa daerah gitu. Kalau di Jawa Barat ya bahasa Sunda gitu. Karena ya demikianlah begitu ya. Sebetulnya kalau mau tadi membahas bahasa ibu gitu. Ketua bisa memberikan masukan. Ya, silakan Pak Erwandi. Ya, tadi kan sudah disepakati ya, secara voting itu lebih banyak yang memilih media media pembelajaran. Saya kira jangan dimentahkan lagi, nanti malah lama lagi. Nah, terkait dengan topik tadi media pembelajaran, mungkin karena kita baru tumbuh ya, baru muncul, cakupannya barangkali tidak usah terlalu luas dulu. Sepertinya mungkin untuk cakupannya guru bahasa Indonesia Jawa Barat saja. Jawa Barat ya. Iya, nanti ke depannya barangkali kalau kita memang lebih lebih hebat lagi ya, bisa saja merata ke lebih atas lagi, lebih besar lagi, luas lagi. Mungkin seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya. Baik, ya begitu Ibu Lilin ya, karena kita sudah voting tadi keputusannya adalah memilih media pembelajaran.
kalaupun memang tadi misalnya sudah banyak yang membahas ya kan memang kita pun tadi ya kita adalah MGMP baru juga tujuannya kan hanya tujuan pertamanya atau utamanya pada saat ini akan memperkenalkan diri. Jadi kalaupun bisa masih ada kekurangan atau tadi misalnya sudah dibahas oleh yang lain kan memang salah satu tujuan kita adalah memperkenalkan diri. Insya Allah kedepannya misalnya kita mengetengahkan berbagai topik-topik yang menarik lagi gitu ya yang belum dibahas dan sebagainya. Tadi diusulkan waktunya tanggal 6 Maret hari Sabtu. Bagaimana? Setuju tidak nih? Setuju. Setuju ya? Setuju. Setuju. Ya lanjut tadi cakupannya memang usulan dari Pak Erwani itu se-Jawa Barat, tapi tidak menutup kemungkinan ya kita kalau menge-share informasi bisa ke berbagai grup yang mau ikut ya tinggal diterima saja gitu ya gitu. Kalau menurut saya sih memang cakupan misalnya MGMP Provinsi Jawa Barat, tapi kalau mau disebar ke luar Jawa Barat silakan. Ya. Kalau saya lihat yang Pokjawas itu ya, Pokjawas Nusantara itu pesertanya kan hampir 1.000 ya tiap webinar itu gitu diikuti oleh seluruh seluruh Nusantara gitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu keempat ya pematerinya kita tentukan pemateri. Pertama yang kita tentukan karena ini cakupannya sudah level provinsi, berarti kita usahakan pematerinya juga ya, dari akademisi, ya dari perguruan tinggi dan sebagainya gitu ya. Dan juga dari sesama guru sebagaimana yang pernah diusulkan Pak Opik ya. Ya terserah kita bahas aja sekarang mau dari mana nih gitu pembicaranya. Terus kalaupun nanti juga kita follow up, ada nggak yang bisa bertanggung jawab untuk menghubungi pemateri tersebut gitu ya. Silakan kalau ada yang mengusulkan atau misalnya sudah punya channel gitu ya. Profesor siapa misalnya untuk di perguruan tinggi atau dari Kemenak sendiri mau siapa? Dari balai Pak. Balai. Teman-teman barangkali ada yang pernah mengenal Bu Ika Berdiati. Ya, Bu Ika. Ya, itu kan dari bahasa Indonesia ya. Yang dari Bogor kemarin siapa? Oh, yang dari Bogor tuh. Ada Kan dari bahasa Indonesia. Nah, kalau ada yang bisa menghubungi beliau itu bagus. Ibu Ika dari mana? BDK Jakarta sekarang. Oh ya Jakarta. Oh Ibu Ika. Iya, asalnya di tapi tapi kayaknya kalau beliau di ini juga dan harus yang gratis dulu, jangan yang berbayar begitu Pak. Tapi kalau itu Bu, kalau untuk media mah Pak siapa tuh? Yang dari UI itu? Media Pak Suparman Marjuki apa Suparman? Lupa namanya tuh. Yang komission tebel tuh. Kalau bisa yang disebutkan itu adalah orang yang oleh kita bisa dihubungi dan tadi bisa gratis gitu. Ya, nah ya Bu Ika itu coba dihubungi oleh teman-teman saja ya. Dicoba nanti saya coba di ini juga oleh saya juga dicoba di ini ya, tapi coba di oleh teman-teman juga coba. Itu kan dari Man 2 Bogor kalau tidak salah dulunya. Nah, ada nggak kawan-kawan dari Man 2 Bogor? Jadi ada pendekatan inilah gitu ya. Tapi itu silakan ya, ini hanya rekomendasi saja. Yang lain kan banyak, silakan ini hanya rekomendasi saja. Yang lain bagaimana? Mungkin ada misalnya akademisi dari perguruan tinggi masing-masing yang hingga saat ini masih ada koneksi ya. Kalau di itu Pak Yuda untuk yang bagian media pembelajaran tuh Pak. Dari bahasa Indonesia juga.